Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Mas Imam Nugroho dengan NIM 19830408 dan Mas Ihsan Samudra dengan NIM 19830466, Mas Rian Irawan 19830414 dan saya sendiri Emildan Hidayatullah Haq dengan NIM 19830450. Oke, di sini kami dari program studi teknik komputer Universitas Amikom Yogyakarta akan membuat contoh topologi jaringan yang menggunakan STP atau yang lebih dikenal dengan Spanning Tree Protocol. Untuk mengenal lebih dalam tentang STP, di sini singkatnya saja ya, Spanning Tree Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memastikan tidak adanya loop atau perulangan di suatu jaringan. Jika kita punya dua buah switch yang dihubungkan satu sama lain dengan dua kabel, jika tidak ada STP, maka paket broadcast dari switch pertama akan dikirimkan ke switch yang kedua melalui dua link tersebut. Dan oleh switch yang kedua, paket broadcast tersebut akan dikirimkan kembali melalui dua link itu lagi. Ini yang disebut switching loop, dan paket broadcast akan membuat suatu kondisi loop yang disebut broadcast storm. Broadcast storm sendiri adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan pada network yang disebabkan oleh transmisi secara serentak dari sejumlah broadcast yang melalui segmen network tersebut. Kejadian seperti ini dapat membuat bandwidth network kewalahan yang mengakibatkan timeout. Oke, adapun keuntungan dari Spanning Tree protokol algoritma ini, itu yang pertama yaitu memberikan jalur redundansi antara dua piranti. Yang kedua, recovery secara otomatis dari suatu perubahan topologi atau kegagalan bridge. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan jalur optimal antara dua piranti jaringan. Adapun langkah-langkah pembuatan topologi di sini akan dijelaskan oleh Saudara Imam Nugroho dan Ihsan Samudra yang akan dilanjutkan juga dengan Mas Rian Irawan. Monggo untuk Mas Imam dan Mas Ihsan. Oke, untuk langkah pembuatan topologinya kita bagi menjadi 9 tahap. Yang pertama kita mengkonfigurasi IP-nya, yang kedua mengaktifkan port user, yang ketiga membuat VLAN, yang keempat menetapkan VLAN ke port switch, yang kelima menetapkan room untuk native VLAN 99, yang keenam konfigurasi interface pada 3 switch dengan alamat IP, yang ketujuh konfigurasi mode STP, yang kedelapan konfigurasi port flash, yang kesembilan konfigurasi BPDU guard pada switch. Lalu akan dilanjutkan untuk live konfigurasinya untuk Mas Imam, monggo. Oke, saya akan menerapkan di paket tracernya. Di sini kita mempunyai 3 PC dan 3 switch. Nah, di sini kita menggunakan kabel stack dan kabel cross. Nah, kita menghubungkan PC ke switch harus menggunakan kabel konsol. Nah, di sini kita men-setting agar masuk ke enable-nya dulu. Oke, kita masuk enable ke PC 3 dulu. Bentar. Pakai kabel konsol, masukin ke konsolnya S1. Oke. Di terminal ini kita pertama memasukkan di enable. Nah, di enable, setelah itu kita configure terminal. Kalau ingin menamai switch, kita menggunakan hostname S1. Jadi ini namanya hostname S1. Oke. Di sini tuh kita akan mengaktifkan port VLAN-nya dengan cara nt-f0-6. Nah, kenapa F06? Kita menggunakan jalur yang file system 06. Terus kita hidupin switch port mode aksesnya untuk mengakses device-nya. Nah, setelah itu jangan lupa kita
shutdown buat menghidupkannya. Oke, yang PC 2 juga kita menggunakan kabel konsol sama seperti yang di PC 3. PC 1 sudah oke. Terminal. Oke, di S2 ini kita masuk config sudah. Terus kita masuk ke interface juga lagi. Interface F018. F018 lalu karena di sini F018 terus switch port mode akses. Mode akses jangan lupa di shutdown. Oke, habis setelah itu kita membuat VLAN-nya di setiap switch-nya. Pertama, setelah itu kita membuat VLAN di dulu. Kita membuat VLAN 10 sampai VLAN 99. Nah, di situ saya sudah membuatnya di sini. Biar langsung kita masuk ke C3S1, klik kanan paste. Nah, di sini. Secara otomatis kita akan sudah membuat VLAN dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40 sampai 99. Oh, ini kedobelan. Oke. Nah, di selanjutnya kita buat yang di sini. Lepas saja, oke. Sini juga tinggal paste aja. Oke. Nah, setelah itu kita tetapkan VLAN portnya seperti di S1 ya. S1. Oke, S1 kita masuk ke interface dulu, interface yang di 06. 06. Nah, kita masuk kurang maaf. Nah, setelah itu kita masuk ke shifter mode akses untuk mengarahkan VLAN-nya ke port switch akses VLAN. Nah, di sini kita menggunakan akses VLAN-nya yang 30. Nah, oke. Kita masuk ke S1 ya untuk interface fast ethernet 06 INT F0/6. Nah, di sini kita akan menggunakan port VLAN 30 di switch satunya, yaitu dengan cara switch port akses VLAN 30. Nah, oke. Nah, di sini terus setelah itu kita masuk ke S2 dengan cara sama. Kita kan di sini F018. Nah, masuk aja ke F018 dengan F0/18. Nah, kita menggunakan ini dengan switch port modenya yang 20. Yang VLAN-nya 20. Switch port akses VLAN 20. Oke, setelah itu kita masuk ke yang S3. Sama juga kita masuknya NT F. Nah, di sini F11 0/11 menggunakan switch aksesnya yang 10. Oke, untuk maaf. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke bisa lihatnya ke brief, VLAN brief. Nah, di sini kan udah kelihatan 10 sampai 9 udah aktif, terus kita menggunakan berapa Ethernet berapa itu udah ada. Nah, oke. Setelah itu kita menerapkan mode terang untuk agar bisa semua jalurnya bisa. Kita menggunakan mode terang. Mulai dari S1. Masuk di NT. Terus yang itu agar bisa langsung banyak ya, jadinya kita langsung masukin Ethernet.
0/1 sampai 4. Kan di sini kan kita menggunakan 1, 2, 3, 4. Nah, jadinya kita menggunakan ini. Setelah itu, kita masukin sweet code mode terang agar bisa langsung semua. Oke, udah kan. Nah, sweet, terus kita masukkan VLAN 99-nya. Nah, di VLAN 99 apa sih itu? Mas Iksan bisa menambahkan penjelasan, dan di sini saya akan menambahkan di codingannya. Oke, jadi native VLAN itu adalah VLAN yang akan dikembalikan kepada suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking dan untagged VLAN pada konfigurasi 802.1Q trunk. Itu Mas Iman. Oke. Nah, sudah tahu kan apa itu native 99 VLAN 99. Setelah selesai itu, kita konfigurasi manajemen interface pada 3 switch dengan alamat IP-nya. Oke. Nah, di sini kita langsung ke pertama kita masuk ke interface yang native 9 ya, VLAN 99. Nah, 99. Oke. Kita masukin IP ADD atau bisa disebut dengan IP address. Masukin aja 172.131.99.1. Nah, di sini tuh yang depan IP. Yang belakang itu headsmart-nya 255.255.255.0. Nah, sudah kan 255. Oke. Terus kita masuk ke ini ke S2-nya. INT VLAN 99. Masuk ke IP address. IP address 1.2.1.331.31 kan, oke, 31.99.255.25.0. Terus kita masuk ke yang C3. INT interface VLAN 99. Address 172.31.99.3. Yang cuma membedakan itu belakangnya aja ya. 255.255.3. Nah, sudah kan? Setelah kita selesai masukin IP address-nya di semua suite, nah, saya akan mendemonstrasikan bagaimana konfigurasi spanning tree atau bisa disebut PVST plus. Nah, bisa juga dengan load balancing. Nah, pengertiannya bisa dijelaskan oleh Mas Iksan. Yuk, silakan Mas Iksan. Oke, kalau untuk pengertian PVST Plus itu adalah layer 2 link management protocol yang menyediakan redundancy patch untuk mencegah loop dalam jaringan agar jaringan internet layer 2 berfungsi dengan baik. Hanya ada satu jalur yang aktif antara dua stasiun tersebut. Ya, itu pengertian PVST Plus, Mas. Nah, di sini akan konfigurasinya tadi ada PVST sama load balancing. Nah, di sini kita akan menunjukkan di mana prioritas pertama dan sekunderinya dari VLAN-nya. Oke. Nah, di sini kita masuk spanning tree VLAN 1, 10, 20, 50, 70 untuk route primary-nya. Oke. Untuk S2-nya
kita masih spanning tree, VLAN 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99. Itu root secondary-nya. Di S3-nya juga kita harus spanning tree-nya atau SV-nya. Spanning tree masuk ke VLAN 20, 40, 60. Memilih untuk yang S3 root primary-nya di VLAN 20, 40, 60, 80, 99. Setelah itu kita konfigurasi port face-nya dan BPDU buatnya. Nah, saya akan mendemokan memilih port VLAN-nya mana aja yang jadi root primary di S3, S2 di second primary, S1-nya. Nah, di sini ini termasuk ke load balancing. Nah, load balancing itu apa sih? Nah, di sini load balancing ini akan dijelaskan oleh Mas Rian. Silakan Mas Rian. Oke, apa itu load balancing? Sebenarnya load balancing itu suatu metode untuk membagi beban suatu server menjadi dua atau lebih secara seimbang agar server tidak mengalami kelebihan beban saat menerima request dari user atau klien. Nah, metode ini digunakan untuk mengoptimalkan sebuah server agar server tidak mengalami overload. Gitu, Mas Imam. Oke, siap. Setelah kita mengetahui pengertian load balancing di spanning tree ini, nah seperti yang tadi saya katakan, seperti S1, kenapa itu ada root primary, dipilih untuk root primary-nya VLAN berapa, di suite 2-nya dikasih second primary, itu di port VLAN berapa, dan sedangkan S3 ada root primary sendiri. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi port face dan BPDU buat. Nah, apa sih pengertian port face? Itu port face akan dijelaskan oleh Mas Rian, dan sedangkan saya akan seperti biasa akan mendemokannya. Oke, silakan Mas Rian. Spanning tree protokol itu sebenarnya untuk memastikan tidak adanya looping dalam suatu jaringan. Oke. Sini juga 0/18 juga F0/11. Nah, setelah selesai ini kita akan masuk ke BPDU buatnya. Nah, BPDU buat itu apa sih? Silahkan Mas Rian pengertiannya. Apa itu BPDU Guard? Nah, BPDU Guard itu sebenarnya kepanjangan dari Bridge Protocol Data Unit. Nah, dari namanya saja kita kan sudah tahu bahwa BPDU itu adalah protokol yang digunakan untuk koordinasi antara bridge. Nah, BPDU ini menyimpan informasi mengenai masing-masing port dari bridge. BPDU ini digunakan dalam memelihara SDP supaya tidak terjadi looping. Nah, gitu Mas Imam. Oke, nah setelah semua selesai, kita bisa melihat di show running config untuk memastikan konfigurasinya apakah benar apa tidak. Nah saya enter dahulu sampai di sini kita bisa mengetahui spanning tree mode apa aja, yang VST ada, yang terus priority-nya yang mana.
Terus kita menggunakan Fast Ethernet 0/1, 0/2 buat nanti VLAN-nya. Sedangkan yang 06-nya kita untuk akses ke VLAN 30. Nah, di sini kita udah selesai. Oke, setelah selesai semua konfigurasi, kita mencoba untuk tes jaringannya atau tes ping-nya di PC2. Kita masuk desktop, ke command prompt, terus kita masukin aja ping IP-nya berapa. Nah, IP-nya kita masukin. Dan dilihat apakah bisa berjalan. Ternyata bisa. Oke, berarti di sini kita sukses. Kita membuat jaringan topologinya sukses. Nah, apa sih kesimpulan dari topologi ini? Nah, bisa dijelaskan oleh Mas Rian. Silakan. Aku iki. Oke. Untuk kesimpulannya, kita dapat mengetahui tentang konsep STP, Spanning Tree Protocol, beserta konfigurasinya tentunya. Kemudian protokol tersebut digunakan untuk memastikan tidak adanya looping di suatu jaringan. Jika tidak ada STP, maka paket broadcast dari switch yang satu ke switch yang lainnya akan menjadi switching loop. Nah, dan paket broadcast akan membuat suatu kondisi loop yang disebut broadcast strong. Nah, untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-temanku yang sudah membantu menjelaskan apa itu topologi jaringan spanning tree protokol. Dan ya mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.